Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu kutipan yang menarik banget nih dari buku Keistimewaan dan Peran Al-Asmaul Husna di Era Modern, penulisnya DRS Amjad Al-Hafid. Coba bayangin deh, di tengah zaman modern yang serba cepat gini, solusinya malah datang dari praktek spiritual yang udah lama ada. Nah, itu gagasan utama yang mau kita bedah bareng-bareng. Iya, betul. Kita bakal kupas nih pandangan penulis soal gimana 99 nama indah Allah ini, ya Al-Asmaul Husna itu, bukan cuma relevan loh, tapi bisa jadi kunci buat hadapi tantangan zaman sekarang. Gimana? Yuk kita telusuri lebih dalam? Setuju. Yang bikin sumber ini unik menurut saya ya, itu gimana penulisnya berangkat dari pengalaman pribadi dia sendiri. Cukup menggugah sih pengalamannya. Terus dia kaitkan itu dengan interpretasi Al-Quran, tapi buat konteks kekinian gitu. Kita bakal lihat nanti gimana dia memaknai, terus mengamalkan, dan apa aja sih manfaat yang dijanjikan dari Asmaul Husna ini menurut bukunya. Oke, menarik. Mari kita mulai dari cerita penulisnya dulu deh. Pak Amjad Al-Hafid ini kan dia cerita pernah ngalamin masa-masa sulit ya. Ekonomi, sedih, stres gitu kan. Iya. Tapi terus dia merasa ada perubahan besar gitu. Setelah mulai intensif baca Asmaul Husna. Itu di tahun 1990 katanya. Pengalaman personal ini kayaknya jadi titik balik penting buat dia ya. Iya, persis. Pengalaman itu yang akhirnya mendorong dia buat memulai mujahadah atau ya kelompok zikir Asmaul Husna itulah. Awalnya sih kecil ya, cuma sekitar 25 orang kalau nggak salah. Oh, cuma 25 orang awalnya. Iya, tapi terus berkembang. Nah, di sini nih inti argumennya. Dia itu mencoba menjembatani dunia spiritual Asmaul Husna ini sama realitas kehidupan modern kita sekarang. Interpretasinya juga cukup menarik menurut saya. Perintah pertama di Al-Quran itu kan surah Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, ini dia pahami sebagai perintah utama untuk menyebut nama-nama Allah ya, Asmaul Husna itu. Jadi Iqra pertama itu fokusnya ke menyebut nama Allah ya? Iya, menurut dia begitu. Lalu perintah Iqra' yang kedua di surah yang sama, yang ada nyebut soal pena atau kolam itu, nah itu diartikan sebagai dorongan buat kita belajar, buat berkarya, kuasai ilmu dan teknologi. Inilah yang dia sebut relevansinya dengan era modern. Intelektual gitu. Dan dua-duanya dihubungin ke Asmaul Husna. Tepat. Berarti menurut penulis nih, kalau kita amalkan Asmaul Husna itu bisa ngasih kita semacam bekal gitu ya, bukan cuma buat bertahan hidup, tapi juga ikut berkontribusi di zaman teknologi ini. Keren juga idenya. Betul sekali. Nah, pemikirannya ini dia sambungin lagi nih sama formula di Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Menurut dia, ibadah atau na'budu itu perlu dilengkapi sama permohonan pertolongan, nasta'in. Dan salah satu cara utama minta tolong, ya lewat doa dengan Asmaul Husna. Apalagi kalau dibaca setelah sholat, itu lebih utama katanya. Oke, paham. Terus kalau kita ngomongin hasil nyatanya nih, apa aja sih manfaat spesifik yang dijanjikan buku ini buat orang yang mengamalkannya? Selain soal ketenangan batinnya, itu kan mungkin udah sering dibahas. Nah, buku ini ngejabarin beberapa hasil potensial sih. Kayak misalnya hati jadi lebih damai, lebih mantap gitu. Terus iman jadi lebih kuat. Semangat hidup juga jadi bangkit lagi. Rasa cemas, rasa putus asa, itu katanya bisa berkurang. Bahkan sampai perbaikan akhlak juga disebut. Ada juga kutipan hadis soal jaminan surga buat yang hafal atau mengamalkannya. Penulis ini bahkan nyebut ada semacam garansi doa bakal terkabul loh. Wah, garansi. Menarik itu. Gimana maksudnya? Iya, garansi. Ini didukung sama dua hal. Pertama, dalil nakli, artinya bukti langsung dari teks suci kayak ayat Al-Quran misalnya, Al-Mu'min ayat 60 atau Al-Baqarah 186. Terus yang kedua, dalil akli. Ini argumen pakai logika rasional. Logikanya gini, Allah kan maha pengasih ya, jadi pasti akan menyambut hambanya yang mendekat dan berdoa. Gitu, masuk akal kan? Iya, masuk akal sih. Oke, terus gimana cara prakteknya menurut buku ini? Ribet nggak sih? Ada aturan jumlah bacaan tertentu atau waktu khusus gitu? Nah, justru enaknya di situ. Malah ditekankan kesederhanaannya. Dianjurkan itu minimal dibaca sekali sehari semalam. Kalau bisa setelah sholat wajib, itu lebih bagus lagi.
Buat yang pengen lebih intensif, ada juga anjuran buat mujahadah. Zikir bareng gitu ya, biasanya mingguan. Jumlahnya bisa 7 kali, 11 kali, 21 kali, atau lebih. Tergantung kesepakatan kelompoknya aja. Yang menarik lagi nih, penulisnya negesin kalau ini bisa diamalkan siapa aja loh. Nggak pandang latar belakang. Bahkan, nih kalaupun kita belum paham arti setiap namanya, doanya tetap diterima katanya. Oh gitu. Jadi nggak harus ngerti artinya dulu ya? Iya, nggak harus. Yang paling penting itu kata dia adalah adab kita pas berdoa sama keyakinan kita. Itu kuncinya. Oke, jadi kalau disimpulkan ya, buku ini tuh kayak menempatkan Asmaul Husna sebagai jantungnya doa gitu ya, yang punya kekuatan luar biasa. Bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan aja, tapi juga sebagai alat bantu yang relevan banget buat navigasi hidup kita yang makin kompleks di era modern ini. Bener gitu ya? Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan lanjutan ya buat Anda di rumah. Kalau Asmaul Husna itu kan cerminan sifat-sifat Allah ya, maha tahu, maha bijak, maha pengasih, dan seterusnya. Nah, gimana kalau kita coba renungkan makna di balik setiap nama itu lebih dalam lagi? Kira-kira pemahaman makna ini bisa nggak ya secara praktis mengubah cara kita berinteraksi sama teknologi? Atau cara kita nyaring informasi? Atau bahkan cara kita bikin keputusan di zaman sekarang ini? Wah, pertanyaan bagus itu. Menarik buat direnungkan lebih lanjut. Terima kasih ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.